segalanya dalam kehidupan kami. Allah yang telah menciptakan alam jagat raya ini, menciptakan kehidupan kami, memilih menetapkan kami untuk diselamatkan. Terima kasih sore hari ini Tuhan izinkan kami bisa berkumpul di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap kami, penuhi setiap kami, kuasai kendalikan kami Bapa, supaya kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada sore hari ini. Mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu Yustin, melakukan hamba untuk bisa berkata-kata, kuasai kendalikan sepenuhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang mengganggu konsentrasi kami. Kami sepakat, kami usulkan doa dan mengajukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan kuasa yang daripada Roh Kudus memenuhi, menguasai tempat ini, memenuhi dan menguasai hidup kami. Terima kasih Bapak, terpuji Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom semuanya. Shalom Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh panitia yang telah mengizinkan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua sesuai dengan tema yang ada di depan kita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mari kita baca di Mazmur pasal 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ya, puji Tuhan. Jadi topik ini sudah didoakan secara khusus oleh Bapak Gembala dan beliau memberikan topik ini kepada kita semua untuk kita renungkan pada sore hari ini, menjadi motivasi buat kita, buat menjadi pegangan hidup kita sebelum kita memasuki tahun 2002. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti terang adalah dalam keadaan dapat dilihat sesuatu yang nyata dan jelas. Jadi sesuatu yang kelihatan dengan sempurna. Jadi terang adalah salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan terang dalam kehidupannya. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan ini, materinya ketika saya siapkan, saya berpikir begini, cuman manusia dan hewan saja yang membutuhkan terang, karena yang memiliki mobilitas hanya manusia dan binatang. Sedangkan tumbuh-tumbuhan diam di tempat, tidak bergerak sama sekali. Ya, jadi manusia bergerak, binatang bergerak, sedangkan tumbuh-tumbuhan tidak. Tapi setelah saya renungkan, rupanya sebenarnya tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan terang dalam kehidupan mereka. Untuk memproses makanan di daun daripada tumbuh-tumbuhan, mereka berfotosintesis, mereka membutuhkan sinar matahari dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi untuk memproses makanan di daun tumbuh-tumbuhan, mereka membutuhkan sinar matahari untuk memproses makanan di daun mereka yang disebut dengan fotosintesis. Jadi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan semuanya membutuhkan terang dalam kehidupan mereka untuk memaksimalkan kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Di dalam terang, seseorang dapat beraktivitas, dapat melihat, dapat berjalan, dapat bergerak ke tempat lain. Itu khusus untuk manusia dan hewan. Bisa melakukan mobilitas kemanapun mereka inginkan. Artinya, dalam terang, seseorang merasa tenang dalam kehidupannya. Dia merasa damai sejahtera, dia merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Tetapi ketika seseorang berada di dalam gelap, maka orang itu tidak bisa tenang, akan merasa gelisah, akan khawatir, akan berbagai hal dalam kehidupannya. Karena dia takut sesuatu akan menimpa dia,
dia takut sesuatu akan dia hadapi di hadapannya. Jadi ketika seseorang berada di dalam terang, dia akan merasa ketenangan dalam kehidupannya. Di dalam gelap, seseorang sangat terbatas ruang geraknya. Dapat menabrak berbagai hal yang ada di sekelilingnya, di depannya atau dimanapun dia beraktivitas bergerak. Itu tentang terang. Nah, tentang keselamatan, khusus di dalam kekristenan ini. Kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia ada definisi, tapi khusus di dalam kekristenan kita akan melihat bahwa keselamatan adalah kepastian seseorang aman dalam segala situasi atau kondisi dan kepastian seseorang masuk surga. Seseorang, bukan kelompok. Jadi bukan sebuah keluarga, bukan sebuah organisasi, bukan sebuah gereja, tapi seseorang masuk surga. Keselamatan di dalam kekristenan adalah kepastian seseorang dalam segala situasi atau kondisi dan kepastian seseorang masuk surga. Keselamatan adalah kebutuhan setiap manusia. Binatang juga membutuhkan keselamatan, tapi mereka tidak harus masuk surga. Sedangkan manusia, selain keselamatan di bumi ini, aman dalam segala situasi dan kondisi di bumi ini, manusia juga membutuhkan kepastian untuk bisa masuk surga nantinya. Dan puji Tuhan bahwa hanya di dalam kekristenan saja ada sebuah kepastian keselamatan. Di luar kekristenan itu masih diusahakan oleh berbagai orang yang menganut agama. Sedangkan di dalam kekristenan setiap kita tidak perlu melakukan apapun juga untuk memperoleh keselamatan. Cukup percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus anugerahkan keselamatan itu kepada kita. Nah, Daud telah menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatan dalam hidupnya. Ya, sore hari ini kita akan belajar dari sikap dan keputusan Daud tersebut. Daud adalah raja kedua di Israel. Raja pertama adalah Saul, raja kedua adalah Daud, raja ketiga adalah Salomo, dan raja keempat di Israel adalah Rehabeam, anaknya Salomo. Setelah Rehabeam nanti di zaman Rehabeam nanti anaknya Salomo, Israel terpecah menjadi dua kerajaan. 10 suku ikut Yerobeam, kerajaan Israel, dan 2 suku ikut Rehabeam, kerajaan Yehuda. Nah, Saul dan Daud keduanya pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bisa jadi, ini bisa jadi dosa Daud lebih besar dibanding dosa Saul. Bisa jadi. Bapak Ibu Saudara silakan membacanya di dalam Alkitab nanti. Bisa merenungkannya melalui pembacaan Alkitab, bisa menelusuri lebih dalam lagi kalimat saya ini. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Bagaimana cara Tuhan mengasihi keduanya. Soalnya kita merenungkan hal itu. Nah, yang pertama kita akan melihat sisi Saulnya. Ya. Sikap dan kelemahan Saul. Yang pertama, Saul tidak taat. Saul tidak taat. Sebab itu saudara bisa baca nanti di dalam 1 Samuel pasal 13. Ketika orang Israel berperang melawan Filistin, Samuel memberikan perintah kepada Saul untuk menunggu Samuel hingga Samuel datang bertemu dengan Saul, dan mereka akan memberikan persembahan, membakar korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi sampai dengan waktu yang ditunggu, Samuel tidak datang. Keadaan, situasi dan kondisi di sekeliling Saul membuat dia ketakutan. Akhirnya dia mengambil tindakan sendiri. Dia membakar korban persembahan kepada Tuhan. Saul tidak taat. Itu yang pertama. Itu ketaatan yang tidak pertama. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 15, saat menyerang Amalek, Saul diberi perintah untuk menghancurkan semua yang ada di Amalek. Semuanya. Manusia, binatang, dan semua pemukiman, semua yang ada di Amalek dihancurkan semuanya. Tidak boleh tersisa. Tetapi Saul tidak taat. Dia mengizinkan anak buahnya, pasukan-pasukannya untuk mengambil binatang-binatang. Dia mengizinkan agar hidup di bawah hidup itu menghadap kepada Samuel nanti. Jadi
Ketaatan adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali di hadapan Tuhan. Jangan kita abaikan, karena ketidaktaatannya akhirnya posisi Saul goncang di hadapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, tidak berpegang pada komitmen. Saat mengejar dan berusaha membunuh Daud, Saul berjanji tidak akan membunuh Daud, tidak akan mengejar lagi. Berkali-kali Saul berjanji, dia tidak akan membunuh, dia tidak akan mengejar lagi Daud. Berkali-kali Saul melakukan komitmen janji tersebut kepada Daud, tetapi Saul selalu mengingkarinya, selalu melanggar janjinya sendiri, selalu melanggar komitmennya di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 28, semua bentuk perdukungan dan sejenisnya telah dihapuskan oleh Saul di Israel. Di akhir itu sebelum Saul meninggal, ketika dia dalam keadaan terjepit, berbagai hal telah dia lakukan, tidak ada jawaban dari Tuhan. Akhirnya dia mencari dukun untuk mengetahui bagaimana kelangsungan hidupnya ketika dia akan berperang melawan orang Filistin. Jadi Saul tidak berpegang pada komitmen. Yang pertama tadi, dia tidak taat kepada perintah. Yang kedua, dia tidak berpegang pada komitmen. Itu kelemahan Saul. Kita akan melihat Daud. Sikap dan tindakan Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupannya, Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Jadi, pujian dan penyembahan sangat penting di hadapan Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat disenangi oleh Tuhan. Jadi jangan abaikan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan setiap saat kepada Tuhan. Jangan diabaikan. Daud telah melakukan hal itu, dan itu membuat hati seluruh Tuhan senang kepadanya, dan itu yang membuat kerajaannya kokoh di hadapan Tuhan. Itu yang membuat dia selalu diampuni dalam setiap pelanggarannya. Saat menghadapi Goliat, Daud membawa nama Tuhan, bukan senjata tajam dan bukan keahlian berperang. Hanya nama Tuhan saja yang dia bawa menghadapi Goliat, dan hanya dengan sebuah umban saja dan batu kecil saja, seorang Goliat yang raksasa bisa meninggal dunia, tewas saat itu juga. Yang ketiga, berkali-kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau melakukannya. Komitmen dia tidak akan menimpakan tangannya kepada orang yang diurapi Tuhan. Jadi perintah buat kita semua untuk kita renungkan baik-baik pada sore hari ini. Hati-hati dengan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kembali kepada kita semua, ya. Ini banyak orang juga menganggap remeh, menyepelekan hal ini. Kembali kepada masing-masing kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menghormati orang yang diurapi Tuhan secara khusus, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Daud telah melakukannya. Dia berkomitmen bahwa seorang Saul sudah diurapi oleh Tuhan, dan dia akan menghormati urapan tersebut. Dia tidak akan mengacungkan tangannya untuk membunuh Saul. Yang keempat, dalam setiap peperangan, Daud selalu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum berangkat berperang. Saudara bisa baca nanti di kitab 1 Samuel dan di dalam 2 Samuel, Daud selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum dia berperang. Dan ketika dia berperang, ketika Tuhan menjawab bahwa Tuhan berjanji akan menyertai Daud dalam setiap peperangan yang dia lakukan, biasanya Daud selalu menang. Daud selalu bisa menghancurkan musuh-musuh yang dihadapi oleh seorang Daud. Yang kelima, saat ditegur oleh Nabi Nathan karena membunuh Uria dan mengambil Batsheba, istrinya Uria, menjadi istrinya, sanksinya anak pertamanya dengan Batsheba akan meninggal dunia, dan Daud meresponinya dengan melakukan doa dan puasa. Itu respon. Dia tidak memberontak kepada Tuhan. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar supaya anaknya tidak meninggal. Walaupun akhirnya meninggal nanti, dia tetap menerimanya dan meresponinya dengan bersyukur, berpikir positif,
di hadapan Tuhan, menerima segala situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan. Nah, dari setiap sikap dan tindakan Daud dan Saul yang sudah kita pelajari tadi, kita akan belajar apa akibatnya dalam kehidupan Saul dan apa akibatnya dalam kehidupan Daud. Kita akan melihat dampaknya dalam hidup Saul. Yang pertama, kerajaan Israel dilepas dari tangan Saul dan diserahkan kepada Daud. Lepas, begitu saja. Hanya satu raja saja, hanya anaknya nanti yang bisa mengganti. Artinya di dalam satu dinasti Saul hanya 2 generasi saja yang bisa menjadi raja. Untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Daud. Yang kedua, Saul di akhir hidupnya mati mengenaskan atau mengerikan. Dia mati dan kepalanya dipenggal dan diarak oleh orang Filistin mengelilingi kota mereka. Itu akibat yang timbul dampaknya dalam hidup Saul. Kita akan melihat dampak yang timbul dalam hidup seorang Daud. Yang pertama, Daud selalu berhasil dalam setiap peperangan yang ia lakukan. Selalu berhasil, tidak pernah kalah dalam peperangan. Kerajaan Yehuda dan Israel di bawah pemerintahan Daud dalam keadaan aman. Tidak ada yang berani menghadapi Daud. Tidak ada yang berani berperang melawan Israel. Dan kerajaan-kerajaan di sekelilingnya tunduk. Bahkan Edom dan sekelilingnya mereka tunduk memberikan upeti kepada Daud secara rutin. Saudara bisa baca nanti di dalam kitab 2 Samuel. Kemudian yang ketiga, saat kerajaan Israel pecah, kerajaan Yehuda, ada 2 suku yang mengikuti kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Benyamin. Sedangkan 10 suku ikut Israel yang dipimpin oleh Yerobeam. Nah, di dalam kerajaan Yehuda tetap ada dinasti Daud hingga pembuangan ke Babel nanti. Tidak terputus. Jadi anak-anak cucu Daud yang memerintah hingga pembuangan ke Babel tidak terputus. Sedangkan di Israel, kerajaan yang 10 suku itu terputus. Ada yang 2 generasi, 3 generasi, ada yang 4 generasi, bahkan ada yang dalam hitungan hari memerintah di Israel. Ya. Dan yang keempat, juru selamat manusia lahir dari garis keturunan Daud. Itu dampak yang timbul dalam kehidupan Daud dan Saul. Akibatnya Saul agak sedikit jelek dampaknya, sedangkan Daud dia merasakan anugerah kebahagiaan yang daripada Tuhan dalam kehidupannya. Melalui renungan firman Tuhan ini, kita telah memasuki bulan Desember. Saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia tujuannya adalah untuk membawa terang dan keselamatan kepada semua umat manusia di bumi ini. Saudara akan dituntut oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dituntut oleh kebenaran firman Tuhan, saudara akan merasakan tenang dalam kehidupan saudara. Saudara akan berjalan di dalam terangnya Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kepastian keselamatan yang dianugerahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dia yang memiliki surga datang ke dunia ini mengajak kita semua untuk masuk surga. Ada sebuah cerita buat perbandingan aja buat kita semua. Misalnya, seorang Joko Widodo datang ke Pasar Kemis, datang ke Taman Walid, datang ke Blok LSL nomor 25, datang ke tempat ini. Dia mengetuk pintu dan masuk, dan dia berkata kepada Yustin, saya ajak ke Amerika Serikat, kamu akan jadi warga negara Amerika Serikat. Joko Widodo memastikan. Saya berpikir Joko Widodo bukan pemilik dan penguasa Amerika Serikat. Saya meragukan. Dibandingkan begini, misalnya seorang Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, penguasa Amerika Serikat, tiba-tiba datang ke Indonesia, ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dia datang ke Taman Walid, ke Blok SL9 nomor
25. Dia menutup pintu dan dia masuk dan dia berkata, Yustin, saya ajak kamu ke Amerika Serikat dan kamu akan menjadi warga negara Amerika Serikat. Saya pastikan kamu jadi warga negara Amerika Serikat. Saya pemilik Amerika Serikat. Saya berkuasa penuh atas Amerika Serikat. Pasti kamu menjadi warga negara Amerika Serikat. Tapi buat kita sekarang, yang pasti yang mana? Joko Widodo yang mengajak Amerika Serikat, yang bukan pemilik Amerika Serikat, ataukah Joe Biden yang juga mengajak dan pemilik berkuasa penuh Amerika Serikat? Kira-kira yang pasti yang mana? Menurut Bapak Ibu, Joe Biden kan atau Joko Widodo kan? Kira-kira Joe Biden kan, Presiden Amerika Serikat. Kita semua sepakat ya. Artinya begini, pemilik surga datang ke bumi, membawa terang dan keselamatan kepada kita semua. Dan ketika dia membawa terang dan keselamatan kepada kita, ada sebuah kepastian berkat-berkat berlimpah-limpah dia curahkan dalam kehidupan kita. Tidak perlu diragukan lagi dibandingkan seseorang yang belum pernah melihat surga mengajak saudara ke surga, karena dia belum pernah melihat surga. Dia mengajak saudara ke surga. Saya pikir kita semua sepakat bahwa kita lebih mempercayai yang punya surga datang ke bumi ini. Terserah bagaimana caranya dia datang, terserah. Lahir di Bethlehem kan, tiba-tiba datang di hadapan kita sebagai roh, sebagai malaikat kan, terserah. Kepastiannya dia pemilik surga, dia datang ke bumi ini mengajak kita semua untuk masuk surga. Dia menjadi terang dan menjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Ketika saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan menjadi terang dan keselamatan dalam kehidupan saudara, ada sebuah kepastian bahwa dia akan menuntun saudara, dia akan membimbing saudara, dia akan memegang tangan saudara, tidak akan melepaskan saudara berjalan sendiri mengarungi kehidupan yang begitu keras. Berbagai guncangan-guncangan akan saudara alami, tapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ada sebuah kepastian bahwa Yesus Kristus akan menopang hidup saudara. Saya mengajak kita semua untuk menjadikan tema Natal ini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, menjadi visi kita di tahun 2020. Visi itu adalah sesuatu yang akan kita gapai dalam kehidupan kita, sesuatu yang akan kita kerjakan, sesuatu yang akan kita lakukan di tahun 2020 nanti. Ada sebuah kepastian ketika kita menjadikan tema ini menjadi visi dalam kehidupan kita, hidup kita akan sama seperti Daud. Kita akan diberkati, kita akan selalu berhasil, segala dosa dan pelanggaran kita pasti akan diampuni. Tuhan akan melupakan segala hal, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud, kita akan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama seperti Daud, dalam segala situasi dan kondisi, kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Sama seperti Daud, kita akan memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sama seperti Daud, kita akan berpegang pada komitmen untuk selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatan dalam hidup kita, maka otomatis kita juga akan menjadi terang dan menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sikap, tindakan, dan keputusan kita hari ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang, baik selama hidup di dunia ini maupun ketika kita akan meninggalkan dunia dan akan menentukan bagaimana keberadaan keturunan kita di masa yang akan datang. Sama seperti Daud, hidup kita akan diberkati dan keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya. Saya mengundang istri saya, Catherine, dan anak kami semua di sini.
Saya dan Kepri pertama sekali bertemu di sebuah gereja besar di Tangerang. Gereja besar saudara. Tahun 2014, mungkin sekitar bulan April atau bulan Mei 2015. Dan karena saya mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saya berdoa saya akan hidup dalam terang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saya akan berpegang pada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenarannya begini, saya memastikan selama saya berpacaran dengan Kevin, kami hidup dalam kekudusan. Kami berpacaran 2 tahun, dari 2014 sampai dengan sekitar September 2014 sampai dengan Oktober 2016. Dari 2016 kami menikah, dan Bapak Ibu Gembala tempat ini mengambil posisi guru di pelaminan sebagai orang ketua Kevin ketika kami menikah. Dan komitmen saya, selama kami berpacaran, kami hidup dalam keputusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keputusan di dalam Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan keputusan di luar Tuhan Yesus. Saya pikir kalau kami berjalan di mall, saya membuka tangan, saya pikir masih wajar. Atau ketika kami sedang di sepeda motor, saya memegang kakinya, mungkin masih wajar. Lebih dari itu saya pastikan kami tidak melakukan. Saya pastikan kami hidup dalam keputusan Tuhan. Selama 2 tahun kami berpacaran. Kebenarannya begini, ketika seandainya kami jatuh dalam dosa perzinahan, maka itu akan diwarisi oleh anak cucu kami. Dosa itu, sekali lagi, seandainya sebelum kami menikah kami jatuh dalam dosa perzinahan atau sejenisnya, maka dosa tersebut akan diwarisi oleh anak cucu kami. Artinya itu menjadi tutup. Di luar Kristenan kita mengenal istilah itu menjadi karma. Tapi saya tidak mau jika anak dan cucu saya mewarisi dosa saya. Saya tidak mau. Kasihan mereka tidak mengerti apa-apa. Akhirnya dalam kehidupan mereka hidup dalam dosa perzinahan. Saya memastikan selama kami berbicara, kami hidup dalam keputusan Tuhan. Bulan Oktober kemarin 5 tahun kami menikah. Puji Tuhan, berbagai persoalan masalah Tuhan Yesus izinkan kami. Puji Tuhan, sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Apapun yang kami doakan, puji Tuhan, Tuhan jawab dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang luput dari persoalan masalah kami bertubi-tubi kami alami dalam kehidupan kami. Banyak sekali persoalan masalah kami alami dalam kehidupan. Puji Tuhan, hanya karena kebenaran di dalam firman Tuhan, hanya karena terang di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini kami masih bertahan hingga hari ini. Bukan dianggap untuk mempertahankan sebuah keluarga, berat sekali. Bagi yang sudah menikah mengerti akan hal ini. Yang belum menikah, nanti saudara akan mengetahui bagaimana kepastiannya sebenarnya. Untuk semua anak-anak muda di tempat ini, saya mengajak kita semua untuk memastikan hidup dalam kekudusan Tuhan, untuk tidak melanggar kekudusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pastikan hidup saudara kudus, benar di hadapan Tuhan, agar supaya anak cucu saudara juga benar di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, agar anak cucu saudara diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan komitmen kami, apapun tugas tanggung jawab yang percaya kepada kami, apapun persoalan masalah yang mengizinkan terjadi dalam kehidupan kami akan tetap melayani Tuhan Yesus. Kami akan tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai terang dan keselamatan dalam kehidupan kami. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Oke, bisa doa buat itu. Terima kasih atas firman yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya firman dan segala nasihat yang Kau berikan kepada kami menjadi rema di dalam kehidupan kami.
dan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sekiranya kau tutup dengan kuasa darah-Mu setiap berkat dan firman yang telah masuk ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan segala puji, hormat dan kebenaran Tuhan bagi-Mu. Haleluya. Amin.